Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang ingkang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kita sedo illa kecuali wa antum, kita sedaya muslimun, sebagai seorang muslim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam kajian rutin kitab Ushul Salasah. Mudah-mudahan Allah berkahi sepanjang pengajian kita pada malam hari ini, insyaallah. Menggunakan waktu sebaik mungkin, kita lajemawon melanjutkan pelajaran kita. Insya Allah terakhir sudah sampai halaman 60 pertengahan. Saged dibika kitabipun, halaman 60 di pertengahan. Malam ini tidak akan saya ulang yang kemarin, mudah-mudahan masih ingat. Kita masih di pelajaran kitab Ushul Salasah, ini kitab akidah paling dasar, kitab akidah yang dipelajari di pondok-pondok paling dasar, yang paling mudah, yang insya Allah bisa menjadi landasan kita di dalam beragama. Kalau menghadap meja lebih mudah, diberi meja mungkin lebih baik, insya Allah. Ada baiknya jenengan nanti menulis artinya, saya bacakan, kemudian jenengan ikuti, nanti tulis artinya. Jadi nanti di rumah ketika membaca ulang tidak bingung mau artinya apa toh, sampun sami dibikak di baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, baris yang kelima, halaman 60, baris kelima dari atas. Sambil dipersiapkan, Rasulullah menyampaikan kepada kita, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing sinten kemawon Allah kehendaki kebaikan, maka yang dilakukan oleh Allah pertama kali diantaranya adalah membuat yang bersangkutan paham persoalan agami. Jadi malam hari ini insya Allah diantara bentuk rahmat Allah untuk kita sedaya saged mempelajari agami Islam insya Allah. Dan mudah-mudahan ini tanda bahwa kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampun kepanggih nggih. Halaman 60 baris ingkang nomor gangsal. Saya bacakan, nanti diartikan sedikit-sedikit nggih. I'lam. Jadi setelah tanda kurung nggih. I'lam, ketahuilah, arsadakallahu, semoga Allah membimbing kita li ta'atihi, untuk mentaatinya. Sudah ketemu belum? Sampun nggih. Anal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya al hanifiyah agamanya Ibrahim. Anta'budallaha, yaitu menyembah kepada Allah wahdahu, Allah semata, esa, mukhlishon lahuddin, dan membersihkan, mukhlis itu membersihkan, bersih, lahuddin, untuk penyembahan kepada Allah saja. Wabidalika ammarallahu jami'an nas, dan dengan itulah Allah perintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan kita semua manusia dalam rangka untuk itu. Kama qala ta'ala,
sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Surah Ad-Dariyat ayat ke-56. Wa makna ya'buduni, makna dari ya'buduni di dalam ayat itu adalah yuwahhiduni, yaitu mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi, dan itulah perintah Allah yang paling agung. At-tauhid itu adalah wa a'dhamu ma amarallahu bihi, dan itulah perintah Allah yang paling agung. At-tauhid yaitu tauhid. Wa huwa, dan tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah. Nggih menika mengesahkan Allah, ifradullah bil ibadah, di dalam peribadahan. Wa a'dhamu manaha anhu, dan yang paling dilarang oleh Allah adalah asyirku, syirik, lawannya tauhid. Wa huwa, dan yang dimaksud syirik adalah dakwatu ghairihi ma'ahu, yaitu menyembah Allah bersamaan dengan sesembahan yang lain. Sampai di situ dulu nggih. Sampai di sini kita bahas satu persatu. Nggih. Jadi ini adalah bagian akhir dari muqaddimah kitab Ushul Salasah. Sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, Bapak Ibu sedaya, di antara keuntungan belajar kitab seperti ini, insya Allah jenengan akan dapat sangu sepulang ke rumah. Di antara model pembelajaran di pondok adalah model seperti ini. Biasanya di pondok dikatakan dengan istilah sorogan. Iklam, kita sudah berlalu di pembahasan sebelumnya kata-kata iklam. Artinya apa teks kelingan? Iklam gimana kok? Ketahuilah. Iklam, ketahuilah. Berarti kita secara tersirat sedang disuruh belajar. Karena untuk mengetahui wajib kita belajar. Tidaklah ilmu kita dapatkan kecuali dengan ta'alum, dengan belajar. Jadi saya tidak akan terangkan lebih jauh tentang iklam karena sudah sebelumnya. Kemudian arsadakallahu, artinya semoga Allah membimbingmu li ta'atihi, di dalam taat kepada Allah. Nah, ini sekali lagi doa dari penulis untuk setiap yang membacanya, yang mempelajarinya. Tanda cinta kasih dari seorang ulama kepada thalabul ilmi kayak kita ini, kepada orang-orang yang mempelajari. Didoakan oleh penulisnya, arsadakallah, semoga Allah membimbingmu li ta'atihi, di dalam taat kepada Allah. Bukankah ini yang kita ingin dalam hidup? Kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbana ala ta'atik. Kita mohon kepada Allah agar dibimbing oleh Allah dalam ketaatan. Alangkah bahagianya orang hidup kalau diberi mudah oleh Allah untuk taat. Dikasih enteng tidak datang masjid, dikasih enteng tidak sholat subuh, dikasih enteng ikut pengajian. Ini sebuah karunia dari Allah. Enggak semua orang diberi seperti itu. Maka di sini dikatakan i'lam arsadakallah li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu agar bisa taat kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita. Masya Allah. Dan ini menjadi kebiasaan kita semua Bapak Ibu sedaya. Saya di rumah mendoakan seluruh jamaah, jamaah juga mendoakan saya. Apa keuntungannya jikalau saya mendoakan jenengan seluruhnya? Malaikat pun mendoakan saya. Kata-kata malaikat demikian juga untukmu. Katakanlah saya mendoakan semoga seluruh yang hadir malam hari ini sehat, maka malaikat mengatakan demikian juga untukmu Pak Wahid. Ini untung. Maka di antara keuntungan mendoakan orang lain adalah kita didoakan oleh malaikat. Maka jangan pelit-pelit doakan orang lain. Ingin sehat, doakan orang lain sehat. Maka kita didoakan oleh malaikat, kita sehat. Ingin rezekinya lancar, doakan orang lain rezekinya lancar. Lebih-lebih kalau itu musuh kita, Masya Allah. Kita tahu orang itu musuh kita, kita doakan. Bukankah lebih senang kalau orang itu jadi baik? Kadang-kadang kita sibuk menceritakan orang, kekurangan orang, lupa mendoakan kepada Allah. Yang punya hatinya kan Allah. Coba kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah mohon Engkau lembutkan hati yang bersangkutan, si fulan, si fulanah. Kalau dia lembut hatinya, maka kita juga ikut tentrem, senang. Gini apa nggih? Nggak kebayang kalau kita punya teman-temannya panasan, kan repot. Doakan kepada Allah.
yang punya hati dia Allah. Maka di sini juga diajarkan oleh Syekh yang menulis kitab ini, biasakan mendoakan. Wabil khusus keluarga dekat, suami, istri, anak-anak. Kalau jauh misalnya, dulu sudah pernah saya ajarkan. Telepon pertama, assalamualaikum, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi. Telepon ke anak di pondok atau yang jauh, piye kabarmu nak, semoga Allah merahmatimu. Jangan ditanya gini dulu, wis madang purung, kurang ora duite. Nah, ini kebiasaan kita nggih. Itu yang didahulukan. Padahal seharusnya doa dulu, sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Kemudian Anal hanifiyata, sesungguhnya al hanifiyah millata Ibrahim, milahnya Ibrahim. Penulis mengatakan al hanifiyah, Bapak Ibu sedaya mungkin jenengan bertanya-tanya, ini hubungannya apa toh dengan kitab ini? Karena nanti ini menjadi inti pembahasan kita salah satunya. Al hanifiyah adalah agamanya Ibrahim. Kalau jenengan termasuk orang yang aktif pagi dan petang zikir. Kita tahu nggih, ada zikir pagi, zikir petang nggih. Kalau hari ini ternyata ada yang hadir belum membiasakan zikir pagi, zikir petang, mulai besok zikir pagi, zikir petang. Ada kitabnya kecil panduannya nggih. Ada sekitar 20 bacaan di pagi dan sore. Salah satu yang dibaca adalah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Di situ disebutkan saya bersyukur berada di atas milahnya Ibrahim yang hanif, al-hanifiyata. Jadi kata al-hanifiyata akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini salah satunya. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sedaya, al-hanif itu dari kata ahnaf. Ahnaf itu artinya condong. Sebagian orang mengartikan lurus. Yang paling tepat sebenarnya ahnaf itu condong. Ahnaf itu dipakai oleh orang Arab menyebut orang yang kakinya O. Kalau di sini apa namanya? Polio bukan ya? Kakinya O, maksudnya condong. Yang bagian bawahnya condong ke dalam. Kan kayak gini kalau O, bagian bawahnya condong ke dalam. Maksudnya apa? Ahnaf itu artinya orang yang hatinya condong kepada tauhid. Saya dipahami. Mboten namung lurus, tapi condong. Teng mriki enten tauhid, teng mriki enten syirik, teng mriki enten api, teng mriki enten elek. Hanif itu belok ke sini. Itu hanif. Kalau hanya lurus saja nggak cukup. Dia mendekat ke tauhid, mendekat kepada kebaikan, menjauh kepada kesyirikan, menjauh kepada keburukan. Itulah yang namanya ahnaf. Maka di sini dikatakan al-hanifiyata millata Ibrahim. Al-hanif itu adalah milahnya Ibrahim. Bapak Ibu sedaya, lantas mengapa tokoh Ibrahim alaihissalam yang diambil dalam hal ini? Ada beberapa alasan, di dalam syarahnya diterangkan oleh para ulama. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang istimewa. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang istimewa di sisi Allah. Nanti kita terangkan apa istimewanya. Yang pertama, saya izin minum dulu nggih. Ibu-ibu juga kalau mau diunjuk monggo. Bismillah. Yang pertama, jadi bisa catat ini tambahan, bisa catat di bagian yang kosong kalau ini. Adapun Ibrahim alaihissalam dipilih untuk dibahas terkait dengan membahas ini adalah karena yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-123. Jangan tulis, nanti jangan bikat lagi di rumah. Surah An-Nahl ayat ke-123. Allah berfirman, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutlah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Summa auhayna ilaika anittabi
millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Mungkin jenengan bertanya, bukankah Nabi Muhammad SAW lebih afdol dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentu saja. Tentu saja Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling afdol, yang paling mulia. Nabi Muhammad yang paling afdol, paling mulia. Namun secara sejarah Nabi Ibrahim lebih dulu. Maka nanti kita akan mengapa Allah kok suruh memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengikuti milahnya Ibrahim, nanti akan dibahas di bawah. Kemudian yang kedua, keistimewaan Ibrahim alaihissalam adalah Allah juga memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini di dalam surah Ali Imran ayat ke-95. Fattabi'u milata Ibrahim hanifan. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Surah Ali Imran ayat 95. Tadi perintah kepada Nabi Muhammad SAW, yang ini perintah kepada kita semua di dalam surah Ali Imran ayat 95. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Ibrahim alaihissalam diantaranya adalah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama mendapatkan gelar Khalilur Rahman atau kekasihnya Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 125. Kita belajar agami selalu mengedepankan dalil, supaya pembicaraannya tidak dengan hawa nafsu. Bukan perkataan saya secara pribadi, tapi ini mengambil dari dalil-dalil Al-Quran supados bimbingan agama kita menjadi lebih menenteramkan insya Allah. Di dalam surah An-Nisa 125 dikatakan, Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Quran surah An-Nisa ayat 125. Jadi dengan catat. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kedua yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman kekasihnya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Innallaha takhadani khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya. Kama sebagaimana takhoda Ibrahim khalila, sebagaimana Ibrahim dijadikan juga kekasihnya. Jadi ini keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan Nabi Ibrahim yang punya hanifan tadi itu, al-hanifiyata, adalah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam satu-satunya manusia yang bertauhid tatkala itu. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan sebagai bapaknya tauhid, karena beliau dulu itu sendirian, seluruh negeri nggak ada yang bertauhid kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian datang istrinya, ayahnya juga tidak beriman, kaumnya tidak beriman, dia sendirian. Bayangkan Pak Bu, jenengan mengimani sesuatu sendirian di kampung, suwi-suwi lah rontok. Loh, aku kok beda karo koncoku kabeh yo? Ojo aku sing salah. Kan kira-kira begitu. Nah, Ibrahim alaihissalam tuh nggak begitu. Bahkan Ibrahim alaihissalam orang yang kali pertama mendebat kaumnya tentang keesaan Allah. Bahkan kita tahu dalam sejarah Ibrahim alaihissalam adalah yang menjadikan berhala-berhala dirusak, ditinggalkan yang paling gede. Kemudian ketika orang-orang bertanya, itu yang tadi yang merusak itu Ibrahim loh, masih muda orangnya. Dikatakan, coba tanyakan sama yang paling gede, itu kan dikalungkan di sana. Mereka pun berbisik-bisik, oh yo, dia kan nggak bisa apa-apa. Ilah itu tahu, ternyata nggak bisa apa-apa kan. Itu perdebatan Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Bayangkan kita Pak, kita nggak mungkin seberani itu di tengah-tengah masyarakat dianggap berbeda, kemudian tiba-tiba jenengan berdakwah seperti itu kan berat. Memang berat. Ibrahim alaihissalam sampai aku mau dibakar, mau dibakar, bahkan sudah dibakar, tapi alhamdulillah selamat, masya Allah. Tentu saja kita tidak harus meniru persis. Kalau kita tiba-tiba berdakwah di tempat yang mungkin memang belum saatnya mengerti sesuatu, nanti malah ciloko sendiri. Juga dihitung-hitung. Kemudian yang kelima, di antara keistimewaan Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang diterima semua agama. Sekali lagi, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang diterima oleh semua agama. Mengapa? Karena seluruh nabi-nabi itu keturunan Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim maksudnya. Dari Ibrahim alaihissalam punya anak siapa? Ishak. Maka turunlah Bani Israel.
Nabi-nabi itu ada Nabi Musa, Nabi dan seterusnya, nabi-nabi banyak sekali nggih, sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari Ismail turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi-nabi semua kakeknya adalah Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang Yahudi juga mengakui Ibrahim alaihissalam. Nasrani juga mengakui Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy di Arab di sana juga dulu mengakui Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga agama Islam mengakui Ibrahim alaihissalam. Masing-masing agama mengakui bahwa kami itu mengikuti al-Hanifiyah milah Ibrahim. Baik orang Yahudi, baik orang Nasrani, baik orang Quraisy, baik orang Islam, semuanya mengaku mengikuti milahnya Ibrahim. Maka nanti kita harus tahu milahnya Ibrahim itu apa. Tetapi kemudian Allah memberitahukan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang muslim, bukanlah dia seorang selain muslim. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-67, jangan nanti bisa tulis surah Ali Imran ayat 67, Allah berfirman, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan." Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Walakin akan tetapi kana hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Tetapi dia Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang beragama yang hanif, yang lurus, lagi berserah diri, yaitu muslim. Muslim, Islam itu artinya kan berserah diri nggih. Jadi pada dasarnya semua nabi itu adalah Islam, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan ini disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-67. Nah, Bapak Ibu sedaya, kok sampai Nabi Muhammad SAW suruh mengikuti milahnya Ibrahim? Apa toh isinya milahnya Ibrahim? Nah, ini juga menjadi intinya agamanya kita. Nggih menika yang sudah kita bacakan, apa milah Ibrahim? I'lam arsadakallahu li ta'atihi anal hanifiyatan milata Ibrahim. Lanjutannya adalah nggih, anta budallah wahdahu mukhlishan lahudin. Milahnya Ibrahim itu adalah anta budallah, kita menyembah kepada Allah dan memurnikan penyembahan beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi milahnya Ibrahim, al-Hanifiyah, milahnya Ibrahim itu adalah anta budallah, kita menyembah kepada Allah mukhlishan lahuddin, benar-benar murni, benar-benar bersih, hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak mendatangkan pembanding untuk Allah. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayudzambi a'dham, apa toh dosa paling besar? Maka Rasul menjawab, antaj'alilahini dan wahwa khalaqak, engkau mendatangkan sekutu, engkau mendatangkan pembanding untuk Allah, sementara engkau tahu Allah yang menciptakanmu. Adakah hari ini yang hadir dari ini mengakui penciptaannya selain Allah? Ada enggak? Jangan merasa dibuat oleh Nabi Muhammad SAW misalnya, atau dibuat oleh malaikat. Tidak nggih. Setiap kita mengakui bahwa yang menciptakan kita Allah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Yang menciptakan kita Allah sendiri, enggak dibantu. Gini apa nggih? Maka yang berhak disembah pula itu Allah, hanya Allah saja. Seandainya ada yang ikut-ikutan menciptakan kita, maka berhak disembah. Tapi kan nggak ada. Bahwa kita total yang menciptakan kita adalah Allah SWT. Dan itulah milahnya Ibrahim. Mengapa sampai kita disuruh mengikutinya? Nabi Muhammad SAW suruh mengikutinya karena inti dari agamanya Ibrahim adalah anta budallah mukhlishan lahuddin. Kita benar-benar menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah. Sampai di sini bisa ditangkap nggih? Maksud penjelasannya nggih. Jadi bahasa i'lam arsadakallahu li ta'ati anal hanifiyata milata Ibrahim, penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan jenengan menangkap maksud dari perkataan ini. Kalau jenengan sudah menangkap, insya Allah bisa dibawa pulang, bisa untuk diamalkan insya Allah. Jadi mulai hari ini jenengan tanyakan, kalau jenengan ngopeni anak untuk apa? Karena Allah atau karena apa? Nggih. Maka di sini mukhlishan lahuddin. Maksud mukhlishan lahuddin, kita belajar untuk apa? Untuk Allah, karena Allah perintahkan kita. Kalau kita ngopeni anak untuk Allah, nggih, untuk ibadah kepada Allah,
kita nggak akan sakit hati kalau anak kita lagi rewel. Bukankah kita sering merasakan kadang-kadang anak kita mulai tumbuh SMP SMA mulai melawan ke orang tua, kok doni ngeyel. Ada yang mengalami seperti itu? Iya, saya juga ngalami sama. Memang seperti itu anak-anak SMP kelas 2 kelas 3 rasa-rasanya orang tua iki kepiye to orang regoni wong tua. Kita karena Allah. Jenengan taat kepada suami, membuatkan makanan ke suami karena Allah, mukhlishan lahudin, bukan karena yang lain-lain. Benar-benar mengharapkan ridho Allah saja. Ridho Allah saja yang kita cari, bukan yang lain-lain. Mukhlishan lahudin, benar-benar membersihkan diri kita hanya untuk Allah saja. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, yang dengan itulah Allah perintahkan seluruh manusia. Dari awal sampai akhir manusia diciptakan diperintahnya untuk mentauhidkan Allah. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan kita dalam rangka untuk itu. Dalam rangka untuk apa? Beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, membiasakan mendatangkan dalil seperti ini menjadi penting di dalam beragama, karena beragama itu hanya iktibanya niru. Jadi jangan pakai akal kita sendiri. Apa yang sudah tertulis di kitab itu yang kita pelajari, Bapak Ibu sedaya. Jadi membiasakan kita tahu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau dengan ditanya, Pak, jenengan dihidupkan di dunia ini untuk apa tujuannya? Tidak lain, tidak bukan apa, ibu-ibu sedaya. Untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Maka malam hari ini jenengan sudah tahu, oh tujuan hidup saya itu untuk beribadah toh. Bukan untuk yang selain itu. Iya, karena Allah sebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, liya'buduni, menyembah kepada Allah saja. Jadi dengan kadang-kadang kalau kita nggak belajar, mungkin kita nggak ngerti tujuan hidup kita itu apa. Kita punya uang untuk apa? Kita punya rumah untuk apa? Kita belajar untuk apa? Kita ngaji untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, agar diterima ibadah-ibadah kita. Jadi catatan tebal, karena banyak orang yang lalai dengan ayat ini. Tak pandang dia profesor atau dokter sekalipun kadang-kadang bisa lupa dengan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dari ayat ini kita tahu yang dibebani syariat adalah jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi nanti di sana di akhirat yang dimintai pertanggungjawaban adalah jin dan manusia. Maka di akhir surat An-Naba, orang-orang kafir itu mengatakan, kuni turoba, coba saya bisa menjadi tanah saja. Karena nanti setelah semua selesai ditimbang, diatur semuanya, dihisab, maka kematian akan didatangkan dalam bentuk domba. Domba didatangkan antara sorga dan neraka, kemudian domba itu disembelih sehingga setelah itu tidak ada kematian. Maka orang-orang kafir sangat menyesal. Coba nek mati wae yo, rampung. Maka ketika hewan-hewan dijadikan turab, dijadikan tanah lagi, orang-orang kafir mengatakan, kuni turba, coba saya jadi tanah saja. Wis ora kudu ono neraka apa surga. Karena dia masuk neraka. Bagi kaum muslimin, alhamdulillah. Bapak Ibu sedaya, siapapun kita, kaum muslimin, sekecil apapun keimanan kita, sebesar dzarrah pun keimanan kita, tetap akhirnya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira buat kita. Makanya kita sesama muslim menghargai muslim yang lain. Mengapa? Allah saja menghargai. Orang yang punya la ilaha illallah di sisi Allah itu sangat-sangat berharga. Nanti di kitab berikutnya, kitab tauhid, kita akan belajar tentang ada orang yang dosanya banyak sekali, tapi kemudian dimasukkan oleh Allah ke surga hanya karena punya satu bitokoh, punya kartu yang isinya adalah la ilaha illallah. Maka betapa dahsyatnya ucapan la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Hadis yang belakangan ini diperdebatkan gitu. Ada seorang dokter yang mengatakan man akhiru kalami la ilaha illallah jannah, itu artinya bukan la ilaha illallah masuk surga. Ada yang seperti itu. Maka kita penting belajar akidah gitu, supaya kita tahu memang betul orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah insya Allah masuk surga. Mengapa? Karena dia punya iman. Walaupun mungkin dia orang yang pernah berzina, walaupun mungkin dia pernah melakukan hal-hal yang buruk, tapi akhirnya dia tetap akan masuk surga. Walaupun mungkin mampir di neraka dulu, naudzubillah. Adanya kita belajar seperti ini supaya jangan sampai mampir di neraka dulu, itu maksudnya. Kalau orang Islam itu tetap surga, tetapi nek iso cuma mampir dulu ke neraka. Itu yang kita harapkan ya. Maka kita memurnikan agama kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam surah Adz-Dzariyat al-56 dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita semua manusia dan jin diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Ingat-ingat ini, ditebalkan di pikiran kita, di hati kita. Semua kegiatan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah saja, bukan lain dan tidak bukan. Okay. Nah, Bapak Ibu sedaya, wa makna ya'buduni, apa makna ya'buduni? Apa makna ibadah di dalam ayat itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Apa maksudnya ya'buduni? Maka kemudian penulis mengatakan ya'buduni, dia adalah yuwahhiduni, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Nggih. Nanti penjelasan lebih detailnya sambil jalan nggih, Bapak Ibu sedaya. Karena kita belajar tidak hanya kitab ini nantinya. Ini kitab yang paling ringan. Nanti detailnya ada di kitab-kitab berikutnya insya Allah. Intinya maksud dari ya'buduni di situ adalah kita mengesahkan Allah di dalam semua kegiatan kita. Kita mengesahkan Allah bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan kita. Kita mengesahkan Allah bahwa satu-satunya yang menjaga gunung hanyalah Allah. Satu-satunya yang menjaga lautan adalah Allah. Segala sesuatu yang meliputi ini semuanya milik Allah. Jadi kita mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang mencipta, menguasai, mengatur. Yeah. Kemudian dikatakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perintah Allah yang paling besar. Yeah. Allah punya perintah-perintah banyak ya. Perintah Allah yang paling agung adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Wahwa, yang dimaksud mengesahkan Allah adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Yaitu mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Bapak Ibu sedaya, perintah yang paling agung ini yaitu perintah tauhid, agar kita mentauhidkan Allah, agar kita mengesahkan Allah, yang menjadi perintah paling agung ini adalah misi seluruh nabi yang diturunkan Allah ke bumi ini. Jadi kalau jangan ditanya tugas nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tugas utamanya nopo? Juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia agar mengesahkan Allah. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Yaitu, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada masing-masing kaum seorang rasul. Apa tugasnya? Agar kaum itu menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. At-tauhid itu sesembahan selain Allah. Maka dalam ayat ini dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sesungguhnya telah kami kirim kepada masing-masing umat rasulan, seorang rasul. Ani'budullah, agar para orang-orang itu, makhluk itu menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Sekali lagi, tugas atau perintah terbesar Allah kepada makhluknya, kepada kita semua adalah agar kita mengesahkan Allah. Dan ini juga yang menjadi misi para nabi diturunkan ke bumi. Bapak Ibu sedaya, sampai di sini
Bapak Ibu sakit memahami nggih? Sangat memahami nggih? Saya tidak terlalu cepat nggih? Karena ini pelajaran penting, harus sedikit-sedikit tapi dipahami. Nggih. Karena ini bagian terpenting di dalam agama kita. Nggih. Persoalan akhlak yang baik, persoalan fikih yang lainnya itu sangat penting, tetapi mempelajari bagian ini jauh lebih penting. Karena kalau keliru di sini repot, yang lain bisa enggak terpakai. Izin minum lagi. Monggo sambil diunjuk Bapak Ibu sedaya. Kemudian juga di dalam surah Al-A'raf tentang perintah Allah kepada Nabi Hud. Contohnya perintah Allah kepada Nabi Hud, wa ila adin akhahum hudan, telah dikirim kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Apa kata-katanya? Qala ya qaumi, Hud berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuhu afala tatakun. Kata Hud alaihissalam, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jangan sembah selain Allah. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kemudian demikian juga perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam, dikisahkan di dalam surah Nuh ayat 23 misalnya. Di sini ada perkataan kaumnya Nuh. Jadi lihat di dalam surah Nuh ayat 23, kaumnya Nuh berkata, wa qalu, dan kaumnya Nuh berkata, lataddaruna, jangan kau tinggalkan alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian, wala tadaruna, dan jangan kau tinggalkan pula Wad itu nama apa namanya? Nama berhalanya kaum Nabi Nuh. Wala Suwa, demikian juga jangan tinggalkan Suwa. Wala Ya'uz, jangan juga tinggalkan Ya'uz. Kemudian jangan juga tinggalkan Ya'uk dan Nasr. Jadi di dalam kisahnya Nabi Nuh dulu ada sesembahan selain Allah yang disebut dengan nama Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Ini pemimpin kaumnya Nabi Nuh mengatakan kepada orang-orang, jangan tinggalkan sesembahan-sembahan. Artinya apa? Nuh alaihissalam dakwahnya juga sembahlah Allah. Maka mereka membentengi, jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa dan seterusnya. Artinya apa? Tugasnya Nabi Nuh alaihissalam juga sama, mentauhidkan Allah agar para orang-orang menyembah Allah saja. Demikian juga kisahnya Nabi Soleh alaihissalam di dalam surah Al-A'raf ayat 73. Sama. Soleh berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah saja dan jangan sembah selain Allah. Nah, maka kita sekarang tahu bahwa ternyata perintah yang paling agung dari Allah untuk manusia adalah mentauhidkan Allah. Ini diinstal betul di dalam diri kita. Bahwa perintah paling agung dari Allah untuk manusia adalah agar kita mentauhidkan Allah. Hal ini menyadarkan Bapak Ibu sedaya bahwa kita harus punya porsi untuk mengetahui tentang tauhid lebih dalam. Ada porsinya dengan belajar tauhid kiyopoto sebenarnya, sehingga kita bisa betul-betul memahami dengan pemahaman yang sempurna. Jadi konsentrasi para dai, kalau yang benar itu harus konsentrasi ke tauhid, bahwa menerangkan tentang akhlak iya, menerangkan tentang fikih, tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara nikah dan sebagainya iya, tentu saja. Dibuat pembahasan-pembahasan tersendiri. Tetapi jangan sampai seorang dai meninggalkan dakwah tauhid. Dakwah untuk agar orang-orang selalu ingat Allah, mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah. Nah, pertanyaannya, apa itu tauhid? Dikatakan tadi apa? Wa huwa ifradullahi bil ibadah.
yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya adalah semua ibadah hanya untuk Allah. Sekali lagi, definisi tauhid adalah wahwa ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Jadi kalau ditanya tauhid niku nopo, singkatnya adalah mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Kemudian diteruskan wa a'dhamu manaha anhu, dan bab yang paling dilarang oleh Allah adalah asyirku, adalah syirik. Lawannya tauhid. Apa itu syirik? Wahwa, dia adalah dakwatu ghairihi ma'ahu. Di sini kata kuncinya adalah ma'ahu. Ma'ahu itu bersama Allah. Jadi kalau ditanya syirik itu apa toh? Syirik itu adalah orang menyembah Allah tapi di waktu yang bersamaan dia menyembah selain Allah. Sekali pahami nggih? Syirik itu bukan tidak menyembah Allah. Syirik itu menyembah Allah tetapi di waktu yang bersamaan dia mendatangkan syarikat. Syirik itu kan syarikat, teman, nidan, pembanding bersama Allah, seolah-olah sama dengan Allah. Tadi saya katakan, orang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Kata Rasulullah, antaj'alillahi nidan wa huwa khalaqak. Engkau mendatangkan nidan. Nidan itu begini Pak Bu, kalau jenengan punya motor, kemudian jenengan bawa barang di sebelah sini, misalnya katakanlah satu kandi, maka supaya motornya imbang, jenengan juga mendatangkan barang di sini satu kandi, paham nggih? Ngimbangi biar enggak ngleor, maka nidan itu seperti itu. Dosa paling besar apa? Antaj'alillahi nidan. Engkau mendatangkan pembanding yang semisal Allah, sementara engkau tahu yang menciptakan itu hanya Allah saja. Maka dulu saya gambarkan ke jenengan, bayangkan, jenengan sebagai seorang ibu, seorang ayah, mempunyai anak, disusui dari kecil, dibiayai SD, SMP, SMA sampai dewasa jadi dokter terkenal hebat, kaya raya, kemudian tiba-tiba setelah jadi dokter kaya datang ke jenengan, Bu, sekarang saya punya ibu baru loh, nggak kalah cantik sama jenengan, nggak kalah baik sama jenengan, ibu kos saya kemarin nemu ketika saya kuliah. Kinten-kinten jenengan mangkel mboten? Mangkel nggih. Atau tiba-tiba saya mau berbakti sama dia juga lah, wong dia juga baik, nggak kalah baik dengan jenengan. Nah ini kan repot. Itu namanya nidan. Nah Allah itu esa di dalam penciptaan, maka tidak boleh didatangkan nidan, pembanding atau sekutu. Maka di sini dikatakan wa a'dhamu, dan hal yang paling besar manaha anhu, yang paling dilarang oleh Allah adalah asyirku, yaitu mendatangkan sekutu bagi Allah, mendatangkan pembanding bagi Allah. Ini Allah yang paling marah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya Allah berfirman, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an, di dalam surah An-Nisa. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusriku bihi syai'an, dan jangan syirikan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya syirik itu dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Innallaha, sesungguhnya Allah, surah An-Nisa 48 nggih. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bih, dosa kesyirikan, wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalik lima yasa, apa-apa dosa selain syirik. Makanya kalau jangan ditanya, ada seseorang ngambil barangnya orang lagi mencuri, kemudian ketahuan Pak polisi ditembak, dor, mati, neraka jahanam tidak? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni. Mohon maaf, ada orang meninggal dalam kondisi berzina, naudzubillahi min dzalik, di sebuah hotel dengan selingkuhannya misalnya, mati serangan jantung, pasti masuk neraka mboten? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni kalau Allah berkehendak. Ma duna dzalik lima yasa, kalau Allah berkehendak. Tapi tidak dengan syirik. Kalau jenengan meninggal membawa syirik, di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar, nggak bisa diampuni oleh Allah.
Karena apa? Karena syirik itu mengambil bagian hak Allah yang paling utama, yaitu apa? Diibadahi, ditauhidkan, diesakan. Kalau berzina, mencuri masih hubungan antar makhluk. Meskipun tentu saja zina dosa besar, mencuri juga dosa, tetapi tingkat dosanya dibandingkan syirik di bawah syirik. Makanya kita mempelajari definisi syirik adalah mendatangkan peribadahan pembanding selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dengan hal ini. Bapak Ibu sedaya, kita lanjutkan bacaan kitab kita di halaman berikutnya, halaman 59. Faida kilalaka, jikalau ditanyakan kepada panjenengan, jangan bisa tulis artinya nggih. Faida, dan jika kilalaka ditanyakan kepada panjenengan, mal usulul thalasah, apa 3 landasan pokok, judul dari kitab ini ya. Allati, yang yajibu wajib alal insani makrifatuha, setiap insan mengenalinya. Maka fakul, katakan, ini judul dari kitab kita. Jikalau ditanyakan kepada jenengan apa 3 landasan pokok yang setiap kita harus tahu, maka dikatakan fakul makrifatul abdi robbahu, yaitu seorang hamba mengenal Robnya. Satu, seorang hamba, kita hamba mengenal Rob kita, pencipta kita. Kemudian wadinahu, kita mengenali agama kita. Islam ki apa to? Definisi Islam niku napa? Kita harus tahu. Kemudian yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang akan dipelajari di kitab Al-Usul As-Salasah. Jadi jenengan akan belajar secara sangat sederhana, karena ini memang kitab akidah yang paling dasar, yang di pondok-pondok itu dihafal oleh anak-anak kita. Anak saya hafal ini segini nih. Yang kecil-kecil itu hafal kitab ini. Kalau suruh baca langsung bla 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 hafal. Jadi kalau ditanya faida kilalaka, jikalau ditanyakan kepada panjenengan, apa 3 landasan pokok yang wajib setiap orang tahu, maka katakan seorang hamba mengenali Robnya, mengenali Tuhannya, mengenali agamanya, mengenali Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu kita tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Siapa yang memerintah Nabi Muhammad, yaitu Allah. Kita melaksanakan setelah itu, yaitu mengibadahi Allah. Ini 3 hal ini harus kita ketahui. Maka pada malam hari ini kita singgung sedikit di al-aslul awwalu, yaitu usul yang pertama, menika ma'rifatur rabbi, yaitu kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, di bagian bawah nggih jenengan baca al-aslul awwalu, usul yang pertama, pokok yang pertama, ma'rifatur rabbi, yaitu kita mengenali Rabb kita, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Faida, jika kilalaka ditanyakan kepada panjenengan, sudah ketemu nggih? Faida kilalaka, jika ditanyakan kepada panjenengan, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, fakul, katakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, alladzi, yang Rabbani, yang telah mentarbiahku. Ini saya terangkan maksud tarbiyah itu apa. Warabbi jami'al alamin bini'amihi, dan telah mentarbiah seluruh alam bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wahuwa ma'budi laisali ma'budun siwahu, oleh karena itu, karena Allah telah mentarbiah kita semua, maka dialah satu-satunya yang berhak disembah. Laisali ma'budun siwahu, saya enggak mempunyai sesembahan selain Allah saja. Di alinea kedua nggih. Sambil jenengan pahami coba. Ngapunten, saya beberapa waktu terakhir ini kayaknya konsumsi airnya harus banyak karena gampang serak nih.
Sudah dipahami belum sampai di situ? Insya Allah sakit nggih. Bapak Ibu sedaya, wa idza qila fa idza qila laka, jika ditanyakan pada panjenengan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, fakul rabbiyallah, katakanlah Tuhanku adalah Allah. Kata-kata Rob, Bapak Ibu sedaya, Rob itu di dalam bahasa Arab dari kata ar-rububiyah, yang maknanya kembali kepada sifat rububiyah Allah, yaitu menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Jadi kalau jenengan mendengar alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Rob semesta alam. Maksud Rob, Rob itu artinya dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, Rob itu artinya menciptakan, memiliki atau menguasai dan mengatur. Jadi yang menciptakan seluruh alam semesta hanya Allah, yang memiliki dan menguasai alam semesta hanya Allah, kemudian yang mengatur seluruh alam semesta hanya Allah saja. Contoh, adakah jenengan memiliki rambut panjenengan? Yakin jenengan memiliki rambut panjenengan? Kalau memang betul rambut panjenengan milik jenengan, katakan kepada rambut, wahai rambut, rasah dowo yo ben rasah repot aku cukur, isora. Nggak bisa nih. Kuku yang nempel di kita, nggak usah jauh-jauh yang di luar kita, nggak usah mikir bumi dan langit. Kuku, kita katakan pada kuku, wahai kuku, tolong jangan tumbuh jadi panjang supaya saya nggak usah repot-repot motong. Bisa nggak? Nggak bisa, karena sejatinya kuku kita milik Allah, mata kita milik Allah, mulut kita milik Allah, rambut kita milik Allah, apalagi yang di luar kita. Maka Rob itu artinya adalah yang menciptakan, yang memiliki dan menguasai, serta yang mengatur. Arep kon dawa apa ora, arep kon banjir apa ora, arep udan apa ora, arep meletus apa ora gunungnya, itu Allah semua yang mengatur, tidak ada selain itu. Seandainya kita paham ini, maka kita akan terhindar dari kesirikan dengan mengatakan, aku tak masang saja neng kene supaya penunggu gunung itu gak marah. Karena yang mengatur itu Allah, yang memiliki itu Allah, yang menguasai Allah. Seandainya kita menyerahkan kepada selain Allah sebagai pemilik gunung, itu kesirikan. Yang kalau kita mati dengan membawa kesirikan, di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Maka sangat-sangat penting mempelajari bab ini, karena kita jadi tahu betapa kita sangat membutuhkan tauhid, membutuhkan pengetahuan tentang tauhid. Jadi kata-kata man rabbuka, siapa Robmu? Dijawab Rabbiyalah, Rob saya adalah Allah. Maksud Rob adalah yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang memiliki kita, dan yang mengatur kita. Maka Bapak Ibu sedaya, dengan kita tahu seperti itu, serahkan semua soal hanya kepada Allah. Karena yang mengatur diri kita total hanya Allah. Saya yakin yang hadir malam hari ini semuanya membawa masalah masing-masing. Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah anak-anak, ada yang masalah kesehatan, ada masalah pekerjaan, ada masalah dengan tetangga. Semuanya memang kita diciptakan dengan berbagai macam keluh kesah masalah. Maka ketahuilah, yang menciptakan kita itu Allah, yang menguasai kita Allah, yang memiliki kita Allah, yang mengatur kehidupan kita pun Allah. Maka serahkan di ujung malam. Sebagaimana pertemuan sebelum saya katakan, muslimin itu memulai hari bukan setelah subuh. Muslimin itu memulai hari sebelum subuh. Di ujung malam katakan, ya Allah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Sungguh beruntung, kata Rasulullah, orang yang ketika dibuka catatan amalnya besok, banyak catatan istighfarnya, astagfirullah wa atubu ilaih. Para ulama menyebutkan, seandainya orang telah diampuni dosa-dosanya, maka seluruh persoalannya akan dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Masya Allah. Karena kita tahu Rob kita adalah Allah. Dia yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang menguasai kita, dan yang mengatur kita semua. Sangat dipahami nggih? Sampai di sini kata makna Rob sudah paham nggih? Jadi ini usul pertama tentang kalau kita ditanya ditanyakan kepada kita, siapa Tuhanmu? Katakanlah Tuhan kita adalah Allah.
yang dia adalah alladzi robani. Robani itu maksudnya apa? Mentarbiyah. Mentarbiyah itu begini Bapak Ibu Sedoyo, menciptakan kemudian mengadakan seluruh fasilitas untuk kita. Bayangkan Pak Bu, diciptakan lautan seluas itu, kemudian ditaklukkan untuk kita para manusia. Allah beri pengetahuan kepada orang-orang untuk menciptakan kapal, mengirim barang dari sini sampai jauh menuju ke Amerika, ke Paraguay, ke Kanada, kemana-mana. Bayangkan, ditaklukkanlah bahtera-bahtera untuk kita manusia. Bayangkan, kalau sapi nggak ditaklukkan untuk kita, nggak ditarbiyah oleh Allah. Sapi itu lebih kuat dari kita, nendang kita langsung mati. Gitu Bang. Tapi dia dituntun oleh manusia, masya Allah. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Karena itu Allah itu alladzi robani. Allah itu menyediakan, mentarbiyah untuk seluruh kebutuhan kita disediakan oleh Allah seluruhnya. Masya Allah. Masya Allah. Dan kemudian warobani jami'al alamin, dan Allah mentarbiyah seluruh alam, mengatur perputaran langit dan bumi, bintang-bintang tidak tabrakan. Terus seperti itu dari waktu ke waktu mengatur, tidak saling gesekan, manut sama Allah semua. Masya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu, wahwa ma'budi, kepada Allah lah kita sembah. Laisali ma'budun siwa, saya tidak memiliki sesembahan kecuali Allah saja. Nah, ini yang kita bahas malam hari ini. Bulan depan insya Allah kita akan menghadirkan tentang kelengkapannya tentang ma'rifatullah. Di sini di bawahnya dikatakan wa dalilu qaulu ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Dalil untuk perkataan tadi yang di atas adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya, kata penulis, adalah satu dari sebagian besar alam. Jadi selain Allah namanya alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, dialah Allah Rabb semesta alam. Berarti selain Allah itu adalah alam. Saya, kata penulis, adalah satu di antara alam itu. Nah, itu yang dibahas kita malam hari ini. Sudah jam 9:05 kita sudah berusaha jam 7:30 tadi sebenarnya, tapi mulai jam 8 lewat juga. Mudah-mudahan nanti pertemuan depan bisa lebih kasih. Insya Allah saya sholat isya di sini, sarang-sarang kita berjamaah, kemudian kita lajeng pengajian sehingga bisa ada sesi tanya jawab setelahnya. Kalau jam 8:30 selesai kan masih ada waktu. Tapi kalau jam segini nanti jangan sudah ngantuk. Tapi insya Allah mudah-mudahan pembahasannya sudah cukup mewakili, dan mudah-mudahan bisa diamalkan atas izin Allah. Ini yang disampaikan malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati, kurang tentram di hati. Sungguh itu kekeliruan dari saya pribadi, dan Allah ada yang benar insya Allah dari Allah. Kita akhiri oleh saya sendiri, nanti diakhiri lagi oleh pembawa acara insya Allah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.